side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambang Indonesia, Garuda Pancasila, helai bulu di leher, jumlahnya 45, helai bulu di sayap, jumlahnya 17, helai bulu pangkal ekor, jumlahnya 19, di ekor jumlahnya 8. Hai semua, perkenalkan nama saya Najwa Dwi Salsabila dari kelas A3 Prodi AFI. Di sini saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Jawa kuno yang merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Ungkapan lengkap Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa kuno ditemukan dalam kitab Sutasoma hasil karya cendekiawan yaitu Empu Tantular pada abad ke-14, tepatnya pada pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Yamin adalah orang yang pertama kali mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan sesanti negara. Namun, sesantinya, Muhammad Yamin bukanlah orang yang pertama yang meneliti buku karangan Empu Tantular tersebut. Bhinneka Tunggal Ika telah diteliti pertama kali oleh Prof. Hakon pada tahun 1888 Masehi dalam Fosfried pada tahun 1916 yang pada mulanya tersimpan di perpustakaan yang berada di Leiden, Belanda. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal maupun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia berupa nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga tiga nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu nilai toleransi, yang kedua nilai keadilan, dan yang ketiga nilai gotong royong. Nilai toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu maupun kelompok. Toleransi juga berarti tidak memaksa kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Toleransi mengajarkan kita untuk tidak saling merasa benar sendiri atau menang sendiri. Contohnya yaitu contoh sikap toleransi tidak memaksakan kehendak atau keyakinan agama yang dianut oleh orang lain, dan yang kedua tidak memilih-milih saat berteman meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua nilai keadilan. Nilai gotong royong. Nilai gotong royong dapat diartikan dalam suatu kegiatan yang bersikap sukarela agar kegiatan yang direncanakan dapat dikerjakan dengan lancar, cepat, dan ringan. Perilaku gotong royong
juga sudah sangat lama dilakukan di Indonesia. Contohnya, nilai dalam gotong royong yaitu pertama, gotong royong dalam pembangunan masjid. Yang kedua, nilai gotong royong yaitu membersihkan lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Kedua, nilai keadilan. Nilai keadilan dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban. Contohnya yaitu yang pertama, berperilaku adil kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, suku, budaya, dan gender. Yang ketiga, nilai gotong royong. Nilai gotong royong dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersikap sukarela atau kegiatan yang direncanakan dapat pandangan atau penerapan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yaitu saling menghormati antar agama, suku, bangsa, agama, dan menghargai karya orang lain, bergotong royong dalam membangun bangsa, dan tidak membedakan suku, bangsa, dan agama, tidak mencaci karena hal ini dapat menimbulkan konflik, sumber awal perpecahan sumber terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika karena adanya yang pertama yaitu sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang negara yang tertulis pada cengkrama Garuda Pancasila. Yang ketiga, prinsip yang melandasi kekurangan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kelima, menghargai pentingnya mengakui dan menghargai hak-hak individu maupun kelompok. Selanjutnya, problem Bhinneka Tunggal Ika. Berapa permasalahan yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Permasalahan yang ada di Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, sentimen kedaerahan yang tinggi. Yang kedua, sikap etnosentrisme yaitu menonjol kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang ketiga, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang akibat adanya budaya asing yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, proses pembangunan pemerata yang kritik tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang beragam. Yang kedua, tingginya sentimen kedaerahan yang sering terjadi sumber masalah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran terhadap ancaman luar karena arus globalisasi dan kurangnya rasa menghargai perbedaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.